Hai guys. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas tentang ada pergaulan dengan lawan jenis. Pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan di dalam Islam, pergaulan pun ada adabnya. Yang pertama ada batasan auratnya. Untuk laki-laki, batasan auratnya antara lutut sampai dengan perut. Sedangkan untuk perempuan, batasan auratnya adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Yang kedua ada tentang adab memandang lawan jenis. Nah, biasanya dengan saling memandang akan timbul suatu rasa ketertarikan. Nah, oleh karena itu ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk kita memandang lawan jenis. Yang pertama, ketika dalam proses belajar mengajar, misalnya antara guru dan juga siswanya. Yang kedua, ketika dalam pengobatan, misalnya antara dokter dan juga pasiennya. Yang ketiga, ketika dalam persidangan. Dan yang keempat, ketika melamar untuk tujuan menikahi. Yang ketiga, ada hal-hal yang dilarang dalam pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama adalah berkholwat. Berkholwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang ketiganya adalah syaitan. Kemudian yang kedua ada ihtilat. Ihtilat merupakan bercampurnya laki-laki dan juga perempuan sehingga memungkinkan untuk saling bersentuhan, saling memandang, dan lain-lain. Yang ketiga, bagi wanita dilarang untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu. Yang keempat, untuk wanita juga dilarang untuk memakai wangi-wangian yang berlebihan. Yang kelima, dilarang mandi bersama maupun antar sesama jenis itu juga tidak diperbolehkan. Dan bagi laki-laki dilarang untuk menyerupai wanita, dan bagi wanita dilarang untuk menyerupai laki-laki. Yang keempat, ada perilaku dalam pergaulan yang islami. Yang pertama, menjaga etika kesopanan ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, tidak menilai seseorang dari fisiknya. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Yang kelima, ada tentang perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini harus kita hindari. Dan contoh dari perilaku menyimpang yaitu yang pertama, suka keluyuran. Yang kedua, lebih mementingkan bermain daripada belajar. Yang ketiga, cenderung untuk mengabaikan kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, pergaulan bebas. Dan masih banyak lagi contoh hal-hal yang menyimpang lainnya. Dampak daripada hal tersebut, yang pertama, menghancurkan masa depan. Yang kedua, menghilangkan rasa malu. Dan yang ketiga, wajah menjadi kusam, hati menjadi gelap, dan juga tidak bersinar. Kemudian itu juga termasuk perilaku zina. Yang terakhir ada usaha pencegahan penyimpangan. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, keluarga ikut serta dalam pengendalian pergaulan remaja. Yang kedua, lembaga pendidikan pun dapat ikut serta dalam pengendalian pergaulan remaja. Yang ketiga, tidak memakai busana yang dapat mengundang syahwat. Yang keempat, hindari berpacaran, hindari narkoba dan juga minuman beralkohol. Kemudian yang terakhir, dapat mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.